Oke, kembali lagi ke channel Rasti Komputer. Nah, kali ini kita akan mereview apa ini? Laptop kecil cabai rawit. Nah, kali ini kita akan mereview Lenovo ThinkPad X270. Nah, Lenovo ThinkPad X270 ini memiliki spek yang kalau 2026 masih worth it nggak ya? Oke, kita review tipis-tipis ya terkait Lenovo ThinkPad X270. Nah, Lenovo ThinkPad X270 ini dibekali dengan prosesor yang sangat mumpuni, yaitu ada beberapa, ada mulai dari Core i3 Gen 6, Core i3 Gen 7, terus ada lagi Core i5 Gen 6 dan 7. Nah, itu. Untuk seri ThinkPad X270 ini keluaran tahun berapa, Bang? Nah, keluaran tahun di 2016 dan 2017-an. Nah, untuk seri ThinkPad X270 ini itu memang ada beberapa macam karena kan kita tahu kalau seri ThinkPad itu sebenarnya kan laptop build up. Nah, laptop yang didesain by order ataupun pesanan. Nah, sekali lagi kan karena pesanan ya. Jadi pesanan itu sesuai dengan preferensi pribadi dari orang yang beli. Nah, sekarang pertanyaannya masih worth it apa enggak? Nah, masih worth it apa enggak lah itu tergantung untuk apa. Nah, dari spesifikasinya ini yang saya pegang sekarang ini adalah Lenovo ThinkPad X270 yang pakai prosesor Core i5 Gen 7. Nah, sesuai. Jadi X270 7-nya itu nanti sesuai dengan generasinya. Nah, Bang itu ada yang Gen 6, ada. Yang Gen 6 tetap X270. Ada juga nanti yang X260. Nah, perbedaan nanti di generasi itu. Nah, sama lagi untuk X270 ini nanti ada yang unik yang berbeda dari X260 yang kemarin udah kita review. Oke, masuk ke prosesor dulu ya. Prosesornya menggunakan Core i5 Gen 7 dengan Hertz 2,6 Hz. Nah, terus selanjutnya untuk memorinya dia menggunakan kebetulan yang saya pakai ini pakai RAM 8. Nah, RAM 8 itu spek minimum. Ya, spek minimum di 2025 2026 spek minimum sekarang. Kenapa kok spek minimum? Itu karena sekarang pemakaian di Windows itu agak lumayan besar ya untuk RAM. Nah, ini ada kepake jalan tanpa membuka aplikasi, hanya membuka Task Manager itu udah jalan 3 giga. Nah, itu udah lumayan banget 38% dia udah kepake. Nah, selanjutnya sampai berapa maksimal RAM-nya, Bang? Nah, itu untuk seri S270 ini itu rata-rata di 16 GB. Nah, 16 GB nanti satu slot atau dua slot. Nah, itu kebetulan untuk seri ThinkPad X270 ini dan seri XX yang lain kayak X240, X250 sampai dengan X280 itu slot RAM-nya cuma satu. Nah, itu jadi kalau beli RAM harus satu slot. Nah, itu DDR berapa, Bang? Nanti ya DDR3. Tentu saja DDR3. Biasanya sih 2000 sekian MHz lah untuk anunya, frekuensinya. Nah, untuk seri ThinkPad ini tadi itu tadi dibilang worth it atau enggak itu juga dari RAM. RAM-nya 8 atau enggak. Minimal 8 sekarang. Terus selanjutnya dari penyimpanan. Nah, penyimpanannya kebetulan yang saya pakai ini pakai dari SSD dari Samsung. Nah, untuk brand itu ngaruh nggak sih, Bang? Brand itu ngaruh di cepat atau lambatnya dari kita pakai laptopnya itu nanti ngaruh. Jadi transfernya itu nanti mau cepat atau lambat itu ngaruh dari brand juga. Gitu. Nah, kebetulan ini yang penting kalau sekarang tuh di 2026 tuh yang penting udah pakai SSD. Yang pertama pakai SD ya. Yang kedua dia udah pakai RAM yang 8 GB gitu. Nah, nanti untuk untuk SSD-nya kita ini gunakan apa, Bang? Nah, SSD-nya kebetulan untuk seri X270 itu nanti ada dua macam. Yang pertama bisa pakai M-SATA, M-SATA yang model lama, yang kecil nanti itu bisa. Terus selanjutnya lagi ada dari SATA, SATA 3. Nanti SATA 3 itu kayak harddisk itu tapi yang SSD. Itu udah bisa dipakai untuk di X270.
Oke, untuk grafiknya gimana Bang? Untuk grafiknya dia pakai GPU-nya Intel HD grafik bawaan dari Core i5-nya, ya HD grafik 620. Nah, nanti bisa buat apa aja Bang itu. Kalau buat kayak CapCut, terus buat edit-edit Canva, mungkin kalau mau ke Photoshop sama Corel masih bisa, kalau gambarnya nggak terlalu yang kompleks banget masih bisa banget, masih worth it sekali. Nah, apalagi tuh keuntungan dari Lenovo ThinkPad ini yang pertama, yang paling 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 dicari sampai saat ini itu murah. Tentu saja harga X270 ini di pasaran sekitar 2.700.000 sampai 3 jutaan tergantung dari spesifikasi yang ada, dari mulai SSD, RAM, dan prosesornya gitu. Nah, di marketplace juga banyak sekarang untuk seri-seri ThinkPad ini. Nah, keuntungan apa sih ya yang diambil dari ThinkPad X270? Yang pertama, dia ringan. Nah, ada lagi yaitu dia bisa 180 derajat tuh, 180 derajat ya. Bisa. Nah, apalagi Bang yang ada? Nah, itu ada nanti baterainya ada dua. Maksudnya baterainya dua gimana? Nah, baterainya itu ada dua. Nanti baterainya ada yang di luar kelihatan ini bisa dilepas kayak baterai yang zaman dulu, sama ada baterai yang di dalam yang ditanam. Nah, itu tapi nggak semua seri X270 yang di pasaran ada. Itu nanti bisa ditanyakan. Nah, itu tadi tergantung dari preferensi pribadi orang yang pesen saat awal tadi, sama ketika dijual nanti sellernya ngasih itu atau enggak. Nah, itu. Selain itu untuk layar. Lah, untuk layar ini nanti ada beberapa macam. Ada layarnya yang touchscreen, ada yang cuma TN, ada yang IPS. Nah, kalau kebetulan nanti dapat yang IPS itu ya lumayan, tapi kebanyakan di pasaran adanya TN kalau nggak touchscreen. Nah, Bang, kalau touchscreen nanti eh, pasti IPS apa enggak? Kebanyakan setauku itu yang touchscreen pasti IPS, pasti Full HD juga. Gitu lah. Perlunya apa? Dicek dulu. Nah, untuk seri ThinkPad ini nanti yang penting kondisi fisik masih normal, terus dipakai lancar itu udah cukup. Speakernya cukup lumayan untuk kelas speaker laptop yang udah dari 2017 ya. Kita coba tes tes speaker aja, tes speaker biasa. Pakai bawaan speakernya kita coba tes bentar. Nah, kita coba tes ya. Hmm. Suaranya udah lumayan ya. Untuk perekaman dia juga sudah bagus. Untuk kamera pun dia juga lumayan ya. Kameranya nanti juga ada beberapa macam. Kameranya ada yang sudah gantinan atau yang belum lah. Kalau kebetulan yang belum gantinan nanti sangat cerah sekali daripada laptop-laptop yang ada sekarang. Gitu. Ini setara kayak laptop sekarang. Nah, Bang, terus nanti kalau ngambil ThinkPad X270 tuh yang paling worth it di 2026 apa sih, Bang? Yang paling worth it di 2026 untuk seri ThinkPad X270 ini nanti yang diambil kalau bisa keyboardnya yang nyala. Nah, karena itu kan nanti tergantung kita yang pakai juga sih perlu atau enggak, tapi kalau bisa keyboardnya yang nyala. Terus minimal prosesornya pakai Core i5 Gen 7 biar enggak terlalu ketuaan. Sebenarnya Gen 7 itu juga enggak tua-tua banget, untuk performa lebih bagus daripada kita pakai Intel Celeron yang baru. Nah, Intel Celeron yang baru itu nanti untuk multitasking juga sangat kurang. Mending pakai Core i5 yang gen lama, tetapi dari segi performa tetap maksimal gitu. Nah, dari seri ThinkPad itu ada beberapa keunggulan yang lain lagi selain dari baterainya yang bisa dual. Nah, Bang, baterainya cuma bisa dual aja itu yang seri ini apa ada seri yang lain? Hampir semua dari X240 sampai X280 series itu semua bisa dipasang baterai dual. Nah, nanti tergantung mau dipasang atau enggak. Yang jelas nambah masang baterai di dalam juga nambah berat dari laptopnya. Ini beratnya ya lumayan sih, tapi untuk dipakai seharian cukup tanpa ngecas. Oke. Dari keuntungan yang X260 atau X270, lah X260 itu nanti nggak ada port Type C. Kalau untuk dari X2
70 itu ada port Type-C-nya lah. Port Type-C-nya bisa buat ngecas nggak Bang? Tentu saja bisa. Untuk karena dia pakai Core i5 itu juga sudah support Thunderbolt belum ya? Tak cekkan dulu. Ini sudah support Thunderbolt atau belum? Nah, ya, ternyata udah support Thunderbolt. Nah, kenapa kok support Thunderbolt? Nah, Thunderbolt itu sebenarnya fitur yang ada di Type-C dari Intel. Nah, prosesor Intel tuh dia punya tunggal Thunderbolt tadi. Nah, Thunderbolt nanti fungsinya banyak sendiri. Sekali bisa lagi teman-teman browsing di YouTube ataupun di Google ya, nanti dicari-cari lagi tentang um, apa itu Thunderbolt. Oke. Selanjutnya apa yang perlu tadi diperhatikan untuk ThinkPad itu tadi? Nah, ini untuk kekurangan dari ThinkPad X270. Nah, kekurangannya apa aja, Bang? Kekurangannya dia itu ada beberapa seri ThinkPad X270 yang udah rekondisi. Nah, nanti kalau direkondisi itu kalau dipegang seperti ini atau seperti ini, itu layarnya nanti glitch. Akhirnya mati, nggak bisa digunakan. Kenapa? Itu karena RAM-nya di bagian dalam itu ada masalah. RAM-nya itu kegencet gitu. Jadi overall untuk seri ThinkPad ini memang apa ya? Masih gacor lah, gacor untuk sekarang ini masih memang banyak dicari dari generasi X240 sampai X280 yang harganya juga masih merakyat tentunya dan juga ringan. Nah, Bang ini layarnya ukurannya berapa? Layarnya ini ukurannya 13,5 belum sampai 14 tapi untuk buka aplikasi yang kayak Exambro dan yang lain-lain udah bisa. Ini untuk Windows sementara kita pakai Windows 10. Nah, nanti bisa di-upgrade ke Windows 11 atau enggak? Itu untuk seri X260 belum bisa karena beberapa driver enggak support. Kalau X270 itu ada yang bisa, ada yang enggak. Nanti bisa dicoba dulu, tergantung support dari drivernya. Gitu. Nah, tapi untuk bawaan seri ThinkPad itu pasti Windows Ori. Walaupun nanti diinstal ulang pasti Windows Ori. Soalnya kenapa? Karena Windowsnya itu tanam kayaknya tuh ditanam di dalam Mobo. Sementara Mobonya belum ganti, terus Mobonya itu masih Mobo copotan, maksudnya Mobo dari bawaan waktu beli itu nanti aman, pasti ori. Nah untuk Office-nya, nah nanti tergantung teman-teman masing-masing ya. Itu nanti mau beli ataupun apa. Untuk nge-crack pun juga bisa, banyak tutorial di YouTube terkait untuk nge-crack dari Office. Tapi ya Office yang saya gunakan sekarang pakai 2021 Pro Plus. Nah itu kan banyak fiturnya nanti kayak Microsoft Access, ada Outlook dan yang lain-lain itu ada. Selain cuma PowerPoint, Word dan Excel gitu. Oke, cukup sekian untuk review X270. Nah, desain yang sangat wow sekali dengan harga yang masuk akal sih, masih masuk akal untuk X270. Gimana? Masih worth nggak di 2026? Ya, bantu komentar di bawah. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa.